Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah melewati hari kedua di minggu pekerjaan kita dalam minggu ini, Selasa 13 Mei 2025. Saya terus berdoa agar saudara tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita masih terus belajar dalam renungan malam yang saya buat ini untuk menemani waktu istirahat saudara, atau saudara masih beraktivitas. Selamat melakukan kegiatan saudara. Mari sama-sama belajar firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang membentengi hidup kita sehingga kita bisa hidup selalu menyenangkan hatinya. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul Ingin Bahagia, Taatilah Tuhan. Mazmur 128 ayat 1, ayat hafalan kita berkata demikian: berbahagialah orang atau setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, ini adalah salah satu ayat dari begitu banyak ayat yang mengingatkan kita bahwa kebahagiaan yang kita bisa miliki itu, faktor utamanya adalah saat kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Dengan kata lain, hidup dalam ketaatan. Saudara, kebahagiaan itu tidak hanya didapat dari hal-hal yang materi. Saudara punya tabungan berlimpah di bank, saudara punya mobil mewah, rumah mewah, punya segala yang saudara miliki, hanya tinggal bilang saja saudara bisa bayar berapapun itu harganya. Bukan itu. Karena pada kenyataannya ada banyak orang yang memiliki segalanya, berlimpah harta bendanya, tapi toh mereka tidak bahagia. Kenapa? Karena mereka hidup dalam pemberontakan terhadap Tuhan dan tidak peduli untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Hidup yang seperti itu tidak ada dalam kategori bahagia di dalam kamusnya Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan melalui pemazmur bahwa kalau kita mau berbahagia, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Dan mari kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepada kita, anak-anaknya. Kita akan membaca juga ayat-ayat yang lain yang berbicara hal senada. Kalau saudara membuka dalam Mazmur 119, ayat pasal yang terpanjang di Alkitab yang saya sudah juga share kemarin dalam salah satu ayatnya agar kita tidak berlambat-lambat untuk taat. Dan dalam pasal 119 ini ayat 1-3, di situ digambarkan bagaimana orang yang mentaati Tuhan itu berbahagia. Ayat 1 berkata, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat 2, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ayat 3, dan yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Jadi kebahagiaan itu faktor utamanya ditentukan saat kita memegang peringatan-peringatan Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, dan melakukan yang Tuhan kehendaki. Bahkan kalau kita mundur lagi di Mazmur pasal yang pertama, yang menjadi ayat utama saya dalam membuat renungan ini, di situ dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sekali lagi ayat ini mengingatkan kita berbahagia bila kita hidup dalam ketaatan, hidup dalam berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Saudara, jangan ikuti apa kata dunia yang menyatakan, oh kalau kamu mau bahagia harus begini, lakukan 5 langkah ini, lakukan ini dan itu. Saudara, itu boleh saudara lakukan dan ikuti, tapi itu bukan yang utama. Karena konsep dan filsafat dunia itu tidak didasari atas kebenaran firman. Tuhan yang berkata sendiri, dan Dia tahu hidup manusia itu seperti apa karena Dia pencipta kita. Dan kalau Tuhan mau melihat kita bahagia, Dia mau juga agar kita mentaati perintah-perintahnya. Kalau kita mau beruntung dan berhasil dalam hidup ini, menikmati berkat-berkat Tuhan, sekaligus juga berbahagia di hadapan Tuhan dan manusia,
Marilah kita hidup belajar dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara, kita memang sering gagal dalam banyak hal mengenai ketaatan ini. Tetapi semakin sering kita diingatkan akan kebenaran firman dalam renungan malam ini khususnya, dan mungkin di renungan-renungan lain saudara dengar dari orang lain, itu akan membantu kita untuk kita mentaati Tuhan. Dan saat kita hidup dalam ketaatan, rewardnya adalah kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kebahagiaan seperti ini unconditional, artinya tidak tergantung kepada keadaan. Karena saudara tahu Tuhan beserta saudara, dan saat Tuhan beserta saudara, siapakah lawan kita? Jawabannya tidak ada. Jadi ingin bahagia? Mari taatilah Tuhan di dalam firman-Nya. Haleluya, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.